Modifikasi makanan khas daerah Batu Bakar Mozzarella khas Malang. Nama Nafa Ulfadilah, nomor absen 13, kelas 12 MIPA 8. Persiapan alat dan bahan. Bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu tepung terigu, tepung kanji, tahu, mayones, margarin, saus, kecap, keju, bubuk cabai, lada bubuk, penyedap rasa, garam, seledri, dan juga bawang putih. Sementara itu, alat yang dibutuhkan adalah tusuk sate, ulekan, staples, mika, dan juga kuas. Proses memasak. Langkah pertama setelah tahu dicuci yaitu kita haluskan tahu. Menghaluskan tahu dapat menggunakan blender atau menggunakan garpu. Menghaluskan tahu bertujuan agar tahu dapat dicampur dengan adonan, yaitu tepung kanji dan tepung terigu. Setelah tahu halus, langkah selanjutnya yaitu memeras tahu. Tahu diperas agar airnya hilang. Kita dapat memeras tahu menggunakan kain yang bersih. Memeras tahu ini bertujuan agar tahu dapat dibuat adonan dengan tepung terigu dan tepung kanji sehingga menjadi adonan yang kalis. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat mempersiapkan untuk membuat bumbu, yaitu dengan mengupas bawang putih sebanyak 6 siung. Langkah selanjutnya yaitu menghaluskan bawang putih dan garam menggunakan ulekan. Selanjutnya, masukkan tahu yang sudah diperas ke dalam wadah. Tambahkan pula tepung terigu dan juga tepung kanji. Jangan lupa masukkan bumbunya. Tambahkan pula lada bubuk. Kemudian, aduk-aduk adonan agar bumbunya tercampur rata dan aduk-aduk terus sampai adonan menjadi kalis, seperti ini. Kemudian, agar bakso lebih berinovasi, kita dapat mengisinya menggunakan keju. Caranya, kita potong-potong terlebih dahulu keju menjadi bagian-bagian yang kecil, seperti ini. Nah, ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu membuat bakso. Caranya, kita letakkan adonan di tangan. Kemudian, tambahkan keju di tengah-tengah adonan. Kemudian, buatlah bulatan seperti bakso dengan cara memutar-mutar adonan sampai berbentuk bulat. Lakukan sampai adonan habis ya. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan air yang mendidih. Masukkan bakso-bakso tadi ke dalam air yang mendidih. Rebus sampai matang ya. Jangan lupa aduk juga agar matangnya merata. Setelah matang, angkat bakso-baksonya dan tiriskan agar tidak ada airnya. Kemudian kita tusukkan bakso-bakso tadi ke dalam tusuk sate. Satu tusuk berisi 3 bakso. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat bumbu untuk membakar bakso, yaitu dengan cara mencampurkan margarin, saus, dan kecap. Lalu aduk-aduk hingga merata. Kemudian kita oleskan bumbu yang sudah kita buat tadi ke dalam bakso yang sudah ditusuk-tusukkan. Oleskan ke semua bakso ya. Setelah diolesi dengan bumbu, kita bakar bakso di atas teflon dengan api yang kecil. Jangan lupa dibolak-balik agar tidak gosong. Tambahkan pula bumbu agar semakin meresap. Setelah bakso matang, angkat bakso dari teflon. Proses pengemasan. Proses pengemasan, caranya yaitu kita masukkan 2 tusuk bakso ke dalam mika, lalu tambahkan mayones dan saus.
Tambahkan pula bubuk cabai sesuai selera. Jangan lupa tambahkan pula parutan keju. Kemudian, tambahkan seledri agar lebih cantik. Tambahkan label pula pada kemasan. Lalu staples. Proses pemasaran. Yang pertama, saya melakukan sistem konsinyasi dengan menitipkan produk di warung-warung terdekat. Promosi selanjutnya yaitu dengan cara memperkenalkan produk kepada tetangga, saudara, dan juga teman-teman. Kemudian, saya berharap selanjutnya mereka akan menyukai produk saya dan menjadi pelanggan tetap produk saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.